MA20-nya bisa tembus kembali, wah dia bisa melanjutkan kenaikannya untuk sampai ke harga 190-an ya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Budi Hoki dari Oke Saham. Sedikit iklan ya, bagi kawan-kawan yang berbisnis saham dan masih ikut-ikutan dan juga masih bingung untuk berbisnis saham seperti apa, yuk ikut belajar dengan kami di Oke Saham. Itu ada kelas di tanggal 26 dan 27 Februari ya. Dan ini sangat cocok untuk pemula. Nah, registrasi itu bisa kawan-kawan lakukan dari tanggal 13 sampai 26 Februari ya, dengan harga khusus ya. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Info lebih lanjut nanti ada di akhir video ya kawan-kawan. Nah, kita melihat IHSG ya, hari ini alhamdulillah masih melanjutkan kenaikannya dengan hari ini di close di harga 6.270. Tapi ini hati-hati, di sini ada sedikit gap di 6.232 sampai 6.260. Apakah besok hari Selasa bakal ditutup? Ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau melihat dari historinya, ini tanggal 9 bulan 2 itu hari Selasa merah ya. Dan kita cek juga hari Selasa tanggal 2. Nah, di sini hari Selasa juga lumayan dalam loh IHSG. Apakah bakal mengulang kembali hari Selasa bakal merah kembali ini? Nah, kita besok bisa tunggu ya. Nah, jadi siapkan cash kawan-kawan kalau seandainya besok pas pembukaan IHSG menutup gapnya dulu, kita bisa serok di bawah. Nah, kali ini saya akan mereview saham-saham. Yang pertama adalah Wika. Nah, Wika hari ini dia ditutup di harga 2000 ya. Ini harga psikologis lah bahasanya. Kenapa? Karena biasanya harga-harga genep kayak gini adalah psikologis dari harga tersebut. Nah, di harga 2000 ini masih berada di atas MA5 ya, dan MA20-nya juga sudah golden cross ya. Nah, ini MA5 sudah golden cross di MA20. Dan kalau kawan-kawan yang mau masuk di properti, saya masuk di Wika ya. Nah, saya masuk di Wika di harga. Jadi kawan-kawan bisa juga ikut saya kalau mau ikut, itu saya masuk di Wika dengan target saya di kisaran 2260 ya di sini ya. Lalu ke 2400-an. Nah, stop loss Wika saya mengambilnya stop loss dekat ya di 1980. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau ikut di Wika ya boleh. Nah, saya punya harga kisaran di harga 2000 ya. Melihat dari chartnya Wika dan dari kawan-kawannya infrastruktur ya, dari properti ini, kayaknya ada geliat yang sangat bagus nih, ada kekuatan yang cukup bagus di Wika. Walaupun hari ini memang ya, kalau kita tengok volumenya juga tidak terlalu besar, dan candlenya hari ini juga tidak terlalu besar. Ya, semoga besok bakal lanjut kenaikannya, apalagi kalau dia bisa close di harga 2070 ini ya. Kalau seandainya dia bisa lewat dari resistnya 2070 ini memang sudah konfirmasi dia bakal melanjutkan ke harga 2200-an. Nah, selanjutnya saya akan membahas saham ASA. Nah, ini banyak sekali ya yang nanya terkait ASA. Kalau kita melihat dari sini ya, contoh nih, hari ini memang memiliki rambut yang cukup besar ya, panjang nih ya. Kita melihat di sini adalah volume yang cukup besar dari ASA. Tapi di sini kalau kita melihat di sini badan candlenya tidak terlalu besar. Ini kalau saya ibaratkan ini adalah anomali ya dari pergerakan harga saham. Jadi kemungkinan memang sudah banyak juga yang sudah jualan ya di atas ini. Nah, hati-hati besok koreksi, apalagi MA5-nya sudah cukup jauh nih dari ASA. Jadi kalau kawan-kawan tahu teknik dari membaca harga itu melihat dari volumenya. Apabila harganya candlenya tinggi bagus, nah ini kita tengok ya di harga hari sebelumnya, candlenya bagus ditambah volumenya juga berada di atas rata-rata. Ini kita ambil rata-ratanya di MA20-nya ya di sini ya. Ini konfirmasi kalau memang dia bakal melanjutkan kenaikannya. Nah, terlihat hari ini melanjutkan kenaikannya. Tapi di hari ini berbeda. Candlenya tidak terlalu besar, kita tengok di sini ya. Tapi di sini volumenya juga cukup besar. Jadi ini sangat anomali dari pergerakan harga saham. Jadi kemungkinan ini, kalau kemungkinan ya namanya baru analisa ya, kemungkinan besok bakal koreksi untuk ASA. Jadi hati-hati kawan-kawan yang punya ASA ya. Tapi bukan berarti besok bakal pasti turun ya kan, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi besok. Siapa tahu bandarnya masih baik hati untuk melanjutkan. Nah, selama dia masih berada di atas MA5 ya oke deh, atau yang belum punya bisa tes nanti ketika dia mendekati di MA5. Selanjutnya adalah Puwon. Nah, ini cukup menarik ya. Nah, Puwon
Kalau kita melihat dari yang saya ceritakan tadi, ini candlenya cukup menarik loh. Ini dia full body di sini. Nah, ini konfirmasi, kalau saya katakan ini konfirmasi besok bakal masih melanjutkan kenaikannya. Nah, target saya sih kalau bisa sih dia main di harga 600-an ya nanti ya. Nah, kalau dia bisa tembus dari sini 595 ini, wah, dia bakal terus ke harga 600-an. Nah, kalau seandainya kawan-kawan yang mau masuk di Puon, ini bisa jadikan harga, nih kita tengok di sini ya. Di sini 540 sebagai supportnya. Nah, kita jadikan di sini ya 540. Ini berapa kali mau ditembus nggak jadi, dan sekarang hari ini breakout di 540. Jadi besok kalau seandainya mau masuk, ini jadikan supportnya di harga 540 ya kawan-kawan ya. Dengan targetnya sih pengennya sih sampai 600 untuk Puon. Nah, melihat dari volumenya yang saya ceritakan tadi, apabila saham ini full candlenya cukup bagus ya, ditambah volumenya juga cukup bagus dengan dia sudah berada di atas rata-rata 20 harinya, ini konfirmasi besok bakal melanjutkan kenaikannya ya. Tapi kalau seandainya berbeda seperti tadi yang ASA, volumenya cukup besar tapi candlenya cukup kecil, nah itu anomali ya. Nah, itu bisa terjadi kurang bagus lah kalau saya ngomong. Nah, ini untuk Puon ya. Terus saya akan mereview saham juga dari Krakatau Steel. Nah, kalau melihat dari Krakatau Steel, ini masih melanjutkan kenaikan sih, masih oke. Dia masih berada di atas MA5. Dan dia masih belum bisa konfirmasi kalau seandainya dia bisa tembus di harga 760-an ya di sini, di Fibonacci-nya. Tapi Krakatau Steel selama dia masih berada di atas supportnya sih, kalau menurut saya masih oke deh untuk Krakatau Steel. Bisa jadikan MA20 ini sebagai supportnya di harga 690 ya. Jadi kalau kawan-kawan punya Krakatau Steel, bisa santai deh, karena kayaknya seperti tahun ini sepertinya bakal bagus untuk Krakatau Steel. Kalau intinya, kalau saya sering berkata pada kawan-kawan yang ada di grup keluarga Oke Saham, kalau mau trading itu nggak perlu deh kalau untuk banyak transaksi. Yang penting kita bisa santai, kita tahu supportnya di mana dan kita tahu targetnya di mana. Dan itu aja sudah cukup buat kawan-kawan untuk mendapatkan cuan yang konsisten dari bisnis saham. Jadi Krakatau Steel kalau seandainya masih punya kawan-kawan di atas, bisa hold ya Krakatau Steel. Lalu selanjutnya saya akan membahas dari Antam. Nih Antam alhamdulillah ya, walaupun hari ini dia tidak terlalu besar. Nah, kita bisa cek di sini memang sih seperti yang saya bicarakan tadi. Kalau melihat dari pergerakannya ya, apabila candlenya tidak terlalu besar, volumenya juga hari ini tidak terlalu besar, berarti ini memang konfirmasi memang ya masih on track lah bahasanya. Tapi kalau seandainya apa yang terjadi apabila candle hari ini cukup besar tapi volumenya kecil, nah itu bahaya, kemungkinan bisa jadi ada yang gerakan atau juga memang besok bakal koreksi. Tapi kalau melihat dari candle hari ini Antam masih oke deh, karena dia hari ini tidak terlalu besar untuk kenaikannya dan volumenya juga masih sangat-sangat kecil ya, masih oke menurut saya. Apalagi di sini dia juga sudah MA5 sudah golden cross dari MA20 ya. Nah, ini bisa jadikan MA20 di sini menjadikan support kuatnya di harga 2.700-an. Jadi saya sering ngomong sih ke kawan-kawan di keluarga Oke Saham, tahun ini adalah tahunnya komoditas. Jadi kawan-kawan bisa perhatikan saham-saham yang berhubungan dengan komoditas. Salah satunya komoditas yang sangat menarik di tahun 2021 adalah nikel. Kalau kita melihat dari chart di nikel, itu harganya terus beranjak naik ya. Jadi kawan-kawan bisa pantau saham-saham yang berhubungan dengan nikel. Salah satunya adalah Antam. Untuk tahun ini memang bukan tahunnya dari konsumer ya. Nah, jadi saya untuk tahun ini tidak banyak melirik saham-saham yang berhubungan dengan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas saham IRA. IRA hari ini menurut saya sih masih oke deh untuk IRA. Di sini dia close di harga 2.290 dan hari ini juga close di harga 2.290. Jadi masih tertahan ya di 2.290 dan harga MA20 dan MA5 nih sudah ada di bawah sini ya. Jadi bisa konfirmasi IRA masih oke deh untuk kita pantau ya. Ini masuk radar saya juga IRA. Jadi kalau kawan-kawan yang mau masuk IRA juga masih oke selama dia tidak berada di bawah MA20-nya di harga 2.160. Nah, jadikan 2.160 itu sebagai supportnya. Nah, targetnya kita berdoa bareng-bareng ya, dia bisa tembus kembali ke harga 4.000-an ya. Ini cukup menarik nih, hampir 100% ya kalau seandainya dia bisa naik ke harga 4.300
380 ya di sini harga tertingginya. Nah, minggu ini saya memang banyak perhatian ke saham-saham farmasi ya. Salah satunya adalah IRA. Kenapa? Melihat beritanya minggu-minggu ini bakal terjadi vaksinasi ya untuk masyarakat. Nah, bedanya ceritanya kalau seandainya kawan-kawan beli di saat di pucuk ketika Pak Jokowi divaksin, ya waktu itu ya ketika Pak Jokowi divaksin, tiba-tiba saham-saham dari farmasi ini turun dan juga ARB berhari-hari. Nah, itu ceritanya berbeda dengan sekarang. Ketika Pak Jokowi divaksin waktu itu, saham-saham dari farmasi itu sudah sangat-sangat tinggi ya. Nah, sudah sangat-sangat tinggi. MA5-nya sudah sangat-sangat jauh ya, kemungkinan itu belinya di pucuk. Nah, kalau sekarang perbedaannya adalah ini ketika saham-saham dari farmasi ini akan naik. Jadi ketika nanti memang sudah terjadi berita vaksinasi massal untuk masyarakat sudah mulai kembali tumbuh, saya harapkan saham-saham dari farmasi ini juga cukup kembali untuk melanjutkan kenaikannya ya. Nah, jadikan support MA20-nya di 2160 itu sebagai supportnya ya. Jadi kalau seandainya memang dia turun di bawah 2160, close di bawah itu ya kita bisa asumsikan bahwa dia gagal naik. Terakhir saya akan membahas saham dari Astra International. Astra International hari ini memang cukup jadi primadona lah kalau saya berkata ya, karena memang harganya sempat naik sempat lompat ya ketika pembukaan sampai 4%-an dan hari ini ditutup di 5.950. Nah, melihat dari volume ini cukup besar dan di candlenya juga cukup besar ya, kemungkinan memang saham Astra International ini masih belum kuat untuk melanjutkan kenaikannya ya. Tapi di sini kita melihat Astra International ini sudah berada di atas MA5 ya di sini ya. MA5-nya di harga 5.925 dan Astra International berada di harga 6.950. Jadi kalau kawan-kawan memang mau ambil Astra International, bisa antrikan saja di atas MA5 ya. Selama MA5-nya masih berada di atas harga, masih oke deh. Stop loss-nya ini kita bisa cek garisnya. Nah, stop loss-nya bisa dijadikan 5.825 sebagai stop loss-nya ya untuk Astra International. Harapan saya berita dari pajak untuk mobil kendaraan baru cukup dapat membuat saham-saham dari Astra International ini untuk kembali naik ya. Hari ini memang Astra International kita tengok di sini dia mencoba untuk naik di atas MA20-nya di sini ya, tapi kebentur di MA20 dia terus kembali turun ya. Tapi dia masih berada di ring di atas MA5, jadi masih oke deh kalau kawan-kawan untuk melirik dari Astra International. Nah, itu aja review dari saya, dan saya akan merekomendasikan beberapa saham untuk kawan-kawan pantau di hari Selasa. Yang pertama adalah Zinc. Nah, kenapa saya menjatuhkan pilihan ke saham Zinc ya, Kapos Primakol? Ini melihat dia di sini harganya sudah bagus ya. Volumenya hari ini sudah berada di atas 20 hari rata-rata. Candlenya juga cukup menarik ya di atas ini. Dan juga ini kalau saya melihat MA13 dan MA5-nya juga yang biasa saya pakai juga sudah akan golden cross. Jadi ini sangat menarik sih untuk saya pantau besok, dengan resistnya itu ada di MA20 ya di 148. Kalau MA20-nya bisa tembus kembali, wah dia bisa melanjutkan kenaikannya untuk sampai ke harga 190-an ya. Nah, jadi besok kawan-kawan bisa pantau Zinc untuk kawan-kawan jadikan watchlist untuk dibelikan besok ya. Selanjutnya yang kedua, saya merekomendasikan saham GJTL. Nah, ini yang kawan-kawan pernah ikut rekomendasi saya untuk GJTL. Nah, bisa ditengok ya, hari ini volumenya cukup luar biasa ya. Ditambah volume candlenya cukup bagus, volumenya juga cukup oke. Saya sih masih menaruh harapan GJTL bakal kembali ke harga 1000 ya di sini. Nah, di harga tertingginya ini. Tapi kalau seandainya besok ya semoga dia bisa tembus di harga 955 ya di sini ya. Kalau kita melihat dari sini memang sih alasan saya adalah volume hari ini cukup besar. Candlenya juga cukup besar. Jadi kalau kawan-kawan yang bisa diomongkan belajar terkait harga, melihat harga dari volume itu GJTL ini sangat menarik ya. Nah, kembali lagi ya ke iklan. Nah, ini ngebet bisnis saham, siapkan dulu amunisinya, dan ini sangat cocok buat pemula.
Nah, kalau kawan-kawan mau bertanya untuk konfirmasi pendaftaran, itu ada di 0812 7198 9398. Nah, ini adalah sedikit suasana di kelas diskusi Oke Saham ya. Dan ini kita membahas GJTL ya. Nah, GJTL kawan-kawan yang sudah masuk dari beberapa hari yang lalu yang saya sudah konfirmasi, ayo masuk GJTL, dan sini sudah mulai panen ya GJTL. Nah, ini juga saya masih merekomendasikan hold untuk GJTL. Lalu Antam, nah siap-siap ya Antam. Nah, saya tengok juga Teens masih oke. Astra International, ada yang nanya Astra International. Saya juga antri Astra International, tapi hari ini belum dikasih, jadi besok antri lagi, siapa tahu dapat ya. Dan ini ada yang nanya juga KPIG seperti apa. Nah, BOS bagaimana? Nah, ini kebetulan saya juga masuk di BOS. Nah, MSIN ya, ada yang nanya MSIN dan KPIG. KPIG arah, MSIN ini saya rekomendasikan kalau dia 200 jebol kurang bagus ya, tapi kalau masih di atas 200 masih oke. Nah, BBTN bagus Pak, bagus BBTN apa BPKP? BBTN aja Bu, lebih safe. Alhamdulillah juga naik. Puan ya, Puan. Alhamdulillah Wika saya dapat 2000 sampai 2022. Average saya sekian. Nah, banyak sekali ya di sini. Ini adalah grup diskusi kita, dan di grup ini adalah orang-orang yang sangat-sangat positif. Jadi kawan-kawan yang masuk grup sini harapannya bisa ikut tertular positif dan cuannya ya. Dan di sini juga banyak sekali kawan-kawan yang masih. Nah, ini kalau kita melihat ya, dari banyak yang chat saya juga pribadi. Nah, ini Bu Diana ya, ini terkait trading dia. Terus Bu Trisna juga yang baru bergabung ya, Bu Trisna, dan alhamdulillah mau bertanya dan mau belajar ya. Ini Pak Arif, Pak Yan, dan Pak Agus, dan masih banyak sekali kawan-kawan yang ikut untuk belajar ya, masih terus belajar. Jadi memang terkadang banyak yang sudah tua-tua ya, yang sudah tua tapi semangatnya masih oke dan masih mau belajar untuk bisnis saham. Yuk kita belajar bareng-bareng di keluarga Oke Saham. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti komen kawan-kawan bakal saya balas satu-satu ya. Dan kawan-kawan juga apabila ada saham yang mau kita review, bisa chat di komentar bawah ya. Nanti bisa kita juga bahas di review selanjutnya. Saya tunggu ya buat kawan-kawan yang masih mau bergabung untuk belajar bersama kami di keluarga Oke Saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.